Assalamualaikum Moms, apa kabar hari ini semuanya? Semoga sehat selalu ya Moms. Jangan lupa nih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, lalu memakai masker ya. Jangan salah nih, virus kali ini lebih berbahaya Moms daripada pelakor loh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Bidan Dila akan sedikit memberikan informasi tentang AKDR ya Moms. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Nah, selanjutnya kita bahas ya tentang AKDR. Apa itu sih AKDR? AKDR itu adalah singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim, Moms. Jadi, suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan nih, Moms. Nah, di sini banyak macam-macamnya ya. Macam-macamnya itu ada Novate, Moms, Coperte, Multilot, dan yang baru lagi ini ada Mirena, Moms. Macam-macamnya banyak bukan, Moms? Tapi jangan bingung ya, karena kita konsultasikan dulu ke dokter kandungan atau bidan supaya para momi tidak bingung untuk memilih macam-macam dari alat kontrasepsi IUD, Moms. Lalu kita bahas tentang cara kerja atau mekanisme kerjanya. Gimana sih cara kerja dari IUD itu sendiri? Nah, cara kerja dari IUD itu sendiri yaitu mengentalkan lendir serviks, Mom, lalu menghambat perjalanan sperma menuju ke kavum uteri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang keterbatasan menggunakan KB IUD ya, Moms. Nah, keterbatasannya ini karena saat sebelum pemasangan itu diperlukan pemeriksaan ginekologi dan penapisan penyakit menular seksual dulu, Moms. Lalu pemasangan dan pencabutannya hanya bisa dilakukan oleh dokter kandungan dan bidan atau petugas terlatih, Moms. Jadi para momi semua tidak bisa menggunakan KB ini sendiri dan dipasang di rumah ya. Jadi harus ke dokter kandungan atau bidan ya. Nah, selanjutnya meningkatkan jumlah perdarahan saat menstruasi. Jadi volume darah yang keluar akan menjadi lebih banyak, Moms. Tapi nggak apa-apa sih, itu normal kok, itu wajar ya. Nah, lalu tidak mencegah terjadinya kehamilan ektopik ya, atau kehamilan di luar kandungan. Tadi itu ada keterbatasannya ya. Nah, di sini ada juga nih keuntungannya. Keuntungannya yaitu tidak mengganggu hubungan seksual ya. Jadi para momi tetap nyaman saat melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Lalu tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Dan secara harga lebih ekonomis nih, Moms, karena hanya dibebankan di awal saja ya. Siapa saja sih yang boleh menggunakan KB IUD ini? Nah, yang boleh menggunakan KB IUD sendiri yaitu wanita yang berusia reproduksi, lalu menginginkan alat kontrasepsi yang jangka panjang, lalu yang pasca persalinan dan pasca keguguran dan masih memberikan ASI kepada bayinya. Itu terus yang membutuhkan kontrasepsi darurat, Moms. Jadi yang boleh menggunakan KB IUD ada syarat-syaratnya ya. Yang tidak boleh menggunakan KB IUD macam-macam ya. Ada wanita yang hamil atau dicurigai hamil, itu tidak boleh, Mom. Jadi sebelum pemasangan kita melakukan pemeriksaan dan anamnesa dulu, Moms. Lalu yang dengan perdarahan pervaginam yang sebabnya belum diketahui secara pasti. Lalu selanjutnya, wanita yang mengidap tuberkulosis pelvik itu juga tidak boleh menggunakan KB IUD, Moms.
kapan sih kita boleh memakai atau memasang alat kontrasepsi dalam rahim? Nah, jadi di sini ada waktunya ya. Setiap saat selama 7 hari pertama menstruasi atau dalam siklus berjalan bila diyakinkan klien tidak sedang hamil. Lalu pasca persalinan, segera setelah melahirkan, selama 48 jam pertama atau selama 4 sampai 6 minggu setelah 6 bulan menggunakan MLA. Lalu pasca keguguran ya Mom. Jadi pasca keguguran bisa nih dipakai segera atau selama 7 hari pertama. Dan tidak ada komplikasi infeksi radang panggul nih Mom. Jadi waktu pemasangannya juga lebih efisien ya. Jadi bisa kapan saja tapi dengan syarat-syarat tertentu. Efek samping dari IUD itu sendiri, ya yang tembaga ya Moms. Jadi ada tembaga dan ada progestin. Yang tembaga itu darah haid tadi jadi lebih banyak, lalu menyebabkan perdarahan yang tidak teratur atau hebat. Ada spasme menstruasi atau menjadikan kram perut ya. Saat menstruasi itu menjadi kram perutnya, lalu menyebabkan dismenor juga. Nah, kalau efek samping dari IUD yang dengan progestin yaitu ada amenor atau perdarahan bercak ya, atau yang sering kita sebut dengan spotting. Masalah lain yang timbul, yang mungkin akan timbul setelah pemakaian IUD yaitu benangnya bisa hilang Moms, lalu resiko infeksi radang panggul, lalu perforasi uterus, kehamilan ektopik, abortus spontan, lalu eksklusi spontan, dan yang pastinya itu ada rasa tidak nyaman ya setelah melakukan pemasangan IUD. Pesan-pesan ya Mom yang akan kita sampaikan setelah para momi menggunakan KB AKDR, yaitu AKDR akan segera efektif setelah terpasang dengan baik. Lalu AKDR mungkin tereksplosi dengan spontan, khususnya dalam bulan-bulan pertama setelah pemasangan. Lalu perdarahan bercak atau bercak dapat terjadi dalam beberapa hari pertama pasca insersi, dan perubahan pola haid tergantung jenis AKDR yang digunakan. Lalu AKDR dapat dilepas setiap saat klien itu menginginkan. Jadi misal nih ibu sudah menggunakan AKDR selama 3 tahun. Nah, jatah expirednya itu selama 10 tahun. Tapi di 5 tahun ke depan ibu pengen punya anak lagi, ya udah ibu bisa langsung melepas IUD tersebut dan bisa segera hamil karena tidak mengganggu sistem hormonal. Lalu AKDR ini tidak melindungi momi semua dari PMS Moms. Jadi AKDR tidak melindungi dari penyakit menular seksual ya, misalnya HIV/AIDS, HBV dan lain-lainnya. Untuk kunjungan ulangnya, momi semua disarankan untuk periksa ulang setelah menstruasi pertama pasca pemasangan atau 4-6 minggu setelah pemasangan Mom. Selama bulan pertama setelah pemasangan, periksa keadaan benang beberapa kali ya, khususnya setelah menstruasi momi selesai. Nah, periksa keadaan benang dalam bulan pertama hanya dilakukan kalau kram perut di bagian bawah, perdarahan bercak di antara head dan pasca senggama, lalu nyeri saat berhubungan seksual. Itu para momi baru nih memeriksakan ke bidan atau ke dokter kandungan. Kalau nggak ada keluhan ya nggak usah kontrol ya Moms. Nah, para momi semua pasti sudah sedikit paham ya tentang apa itu AKDR atau IUD, dari macam-macamnya, mekanisme kerjanya, lalu keterbatasan dan keuntungan, dan yang boleh menggunakan dan tidak boleh menggunakan. Lalu apa saja yang harus dilakukan setelah pemasangan AKDR. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Selanjutnya kita tunggu untuk informasi-informasi yang lebih menarik lagi ya Moms. Sampai jumpa Mami-mami semua. Assalamualaikum.